Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 10, yaitu tentang contoh kasus Control for Information Security atau pengendalian untuk keamanan informasi pada Tokopedia. Anggota dari kelompok 10, saya sebagai presenter, Anastasia Jessica Sari Gunawan dengan NIM 19088, Emmanuel Wahyu Kristianto dengan NIM 19108 sebagai penyusun, Elizabeth Desi Wulandari dengan NIM 19120 sebagai pengumpul. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang Trust Services Framework yang digunakan oleh Tokopedia. Tokopedia memiliki 8 tahapan framework privasi data yang digunakannya untuk mengantisipasi adanya kebocoran data pengguna, serta berguna untuk menerapkan keandalan, sistem keamanan, kerahasiaan, dan privasi tiap pengguna. Berikut tahapannya. Yang pertama itu identifikasi. Tokopedia akan mengidentifikasi data apa saja yang akan dioperasikan oleh pihak ketiga apabila mereka masuk ke dalam sistem Tokopedia. Hal ini juga akan membantu pihak manajemen dan pihak pengguna untuk mencari solusi yang tepat. Yang kedua itu kebijakan. Perusahaan memiliki kebijakan yang tegas untuk memastikan data pengguna serta prosedur-prosedurnya jika terjadi ancaman penyerangan sistem. Yang ketiga itu kontrol. Perusahaan memiliki data manajemen yang rapi dan akurat guna mengontrol perkembangan maupun situasi sistem yang dipakai. Yang keempat itu komunikasi. Tokopedia memiliki tim komunikasi yang baik untuk menangani berita-berita negatif yang ada. Pihak Tokopedia mengutamakan pendekatan pencegahan daripada mengobati. Yang kelima itu proteksi. Untuk proteksi, Tokopedia menggunakan enkripsi satu arah untuk memproteksi password para pengguna sehingga data privasi mereka dapat terjamin. Serta Tokopedia juga menawarkan beberapa proteksi seperti proteksi produk yang bisa digunakan pengguna atau pembeli sebagai asuransi apabila produk yang sampai ke tangan pembeli itu mengalami kerusakan setelah beberapa hari digunakan. Sehingga program ini juga dapat melindungi pembeli apabila ternyata mereka tertipu oleh pihak penjual. Selain proteksi produk, ada juga proteksi gadget yang hampir sama fungsinya dengan proteksi produk, namun dikhususkan bagi produk gadget. Yang keenam itu deteksi. Perusahaan harus bisa mendeteksi ancaman dan kejadian seperti apa, sehingga masalahnya bisa langsung diatasi. Yang ketujuh itu tanggapan. Perusahaan harus melakukan simulasi untuk mengatasi berbagai macam ancaman agar tidak salah langkah dalam menentukan pilihan ketika menghadapi masalah yang sebenarnya. Yang terakhir itu perbaikan data. Perusahaan harus selalu siap dengan beberapa solusi untuk memperbaiki sistem ketika mengalami penyerangan. Selain itu, ada dua faktor lain yang dapat menjamin data dari para pihak ketiga, yaitu dengan manusia dan teknologi. Tokopedia selalu mengedukasi dan mengingatkan karyawan terkait prosedur keamanan perusahaan, sehingga jika terjadi masalah dapat cepat melakukan perbaikan. Untuk teknologi, Tokopedia sendiri menggunakan perangkat teknologi pihak ketiga yang terpercaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keamanan informasi fundamental. Di dalam keamanan informasi fundamental ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Pihak manajemen dari Tokopedia memperlakukan kebijakan komunikasi yang aktif secara menyeluruh, baik
dari para pegawai dan pengguna Tokopedia-nya sendiri. Dengan cara jika ada pemberitahuan pemeliharaan sistem dan pembaruan kebijakan, maka seluruh pegawai dan pengguna akan diberitahu untuk dengan mengirimkan email atau berupa pemberitahuan di website. Contohnya seperti ilustrasi ini, yaitu tentang pemberitahuan pemeliharaan sistem di website Tokopedia. Yang kedua itu model keamanan informasi berbasis waktu. Selain menggunakan enkripsi, Tokopedia juga menggunakan metode autentikasi seperti saat login ke aplikasi. Pengguna harus menggunakan password atau memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke pengguna lewat SMS, sehingga artinya kode OTP tersebut diberikan secara real-time. Selanjutnya, setelah konsep keamanan informasi fundamental, saya akan menjelaskan tentang memahami serangan yang ditargetkan. Memahami serangan yang ditargetkan ini berhubungan dengan kasus yang terjadi di tahun 2020, tanggal 2 Mei. Tokopedia menyadari adanya gerakan mencurigakan akan pencurian data oleh pihak ketiga atau hacker yang tidak memiliki wewenang untuk memiliki informasi para pengguna Tokopedia. Sehingga akhirnya sebanyak 91 juta data pengguna berhasil dijual oleh pihak ketiga atau hacker seharga 5.000 US dollar atau setara 75 juta rupiah di Empire Market atau pasar gelap di dark web. Data-data yang dicuri itu berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password. Tetapi pihak manajemen Tokopedia sendiri itu mengklaim ternyata password dan informasi penting pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi. Setelah menyadari adanya pencurian, Tokopedia langsung memberikan informasi kepada seluruh pengguna Tokopedia yang terdampak agar mengganti password-nya dan memulai investigasi serta mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Contohnya itu seperti Tokopedia memastikan kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah. Lalu Tokopedia telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi pengguna. Selain melakukan investigasi internal dengan teliti, Tokopedia juga menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan cyber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang perlu digunakan untuk meningkatkan perlindungan bagi data para pengguna Tokopedia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang pengendalian preventif. Tokopedia sendiri menganjurkan beberapa cara preventif ke pengguna untuk menjaga data-data para pengguna itu tetap aman. Seperti yang pertama itu tidak memberikan kode OTP ke sembarang orang, karena kode OTP ini merupakan lapisan keamanan yang sangat penting. Kemudian mengganti password secara berkala. Tokopedia menganjurkan para pengguna agar mengganti password secara berkala dan menghindari menggunakan password yang sama untuk seluruh aplikasi yang kalian punya. Kemudian berhati-hati dalam mengakses situs tidak resmi yang mengatasnamakan Tokopedia. Dan yang terakhir, selalu memantau aktivitas akun. Pengguna harus selalu memantau aktivitas akun
Dan apabila ada aktivitas yang mencurigakan, dapat segera melaporkannya kepada Tokopedia Care. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian detektif. Pengendalian detektif yang digunakan oleh Tokopedia ini, mereka menerapkan analisis log untuk mendeteksi dan mencegah pengguna yang tidak berwenang masuk ke dalam akun penggunanya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu, Tokopedia akan melaporkan aktivitas ke pengguna melalui notifikasi SMS dan meminta konfirmasi apabila pengguna melakukan login di perangkat baru. Yang kedua itu, langkah kedua, jika bukan pengguna yang bersangkutan yang melakukan login, maka pilih bukan saya. Jika iya, maka pilih iya ini saya. Yang langkah ketiga itu, jika benar yang bersangkutan melakukan login, maka tampilannya setelah memilih ya ini saya akan seperti ini. Perangkat yang digunakan untuk login akan disimpan pada database Tokopedia. Namun apabila bukan pengguna yang melakukan login, maka dianjurkan untuk segera mengubah kata sandi akun untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengendalian korektif. Pengendalian korektif ini merupakan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat permasalahan yang menyebabkan risiko tertentu. Dalam hal ini, pihak Tokopedia memiliki tim Tokopedia Care untuk memberikan informasi jika terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap data-data para pengguna Tokopedia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Tokopedia menggunakan multi-cloud untuk tujuan agar dapat memaksimalkan potensi dari setiap provider dalam menangani high traffic yang akan terjadi. Karena menggunakan multi-cloud, maka perlu dikelola dan dijaga satu persatu secara manual. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Semoga materi yang sudah saya bahas ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.